Halo guys, welcome back to my channel again. Balik lagi di channelku Roni Hartono Putra. Ya, ini cukup cukup menggelitik ya tentang drama dari PayPal ini. Sebenarnya teman-teman, saya sedikit menjelaskan aja ya. PayPal itu sebenarnya udah daftar BSE, cuma ada PayPal kan belum izin ke BI aja, Bank Indonesia. Jadi belum bisa beroperasi aja. Terus banyak yang nanya ya, bang punyamu gimana, apakah bisa? Oh, saya bisa. Ini PayPal ya, klik itu. Ini tanpa adanya tanpa adanya VPN ya, saya bisa login sih di PayPal, cuma dananya ada yang belum ada. Ini login kode 937794. Udah bisa login kok. Tinggal tunggu ya, udah bisa login kan. Saya nggak tahu ya buat teman-teman yang nggak bisa login, mungkin akunnya bersifat pribadi, karena ini kan akun saya kan akun dagang ya, bukan akun pribadi, jadi mungkin bisa login. Kalau untuk HP sendiri mungkin saya akan tunjukkan ya teman-teman, live streamingnya di HP saya kayak gini. Terus di sini saya klik Chrome, PayPal ya. Ini PayPal-nya ya, kayak gini ya. Langsung login ke nomor HP. Nah, ini 19191919. Ini juga bisa sih teman-teman, login lewat HP saya. Jadi beneran saya bisa. Saya nggak tahu, mungkin ini lewat wifi yang 100.000 itu, nggak tahu itu pakai VPN apa enggak. Yang jelas nggak keblokir. Tadi sempat keblokir, cuma di HP saya mungkin nggak keblokir aja gitu, karena memang ini mungkin akun PayPal dagang ya teman-teman, bukan akun PayPal biasa ya. Terus bentar, terus ini pindah lagi ke laptop ya, bisa apaan. Masuk ke laptop ya. Laptop ya, ini laptop, masuk ke Twitter ya. Sebenarnya permasalahan di PayPal ini sebenarnya apa sih? Jadi aku akan terangin sebentar ya, sebentar aja, biar kalian itu paham dan tidak gagal paham. Itu kalian masuk ke PSE ya. Sebenarnya SE terdaftar ya, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat ya. SE terdaftar. Sebenarnya PayPal itu sudah masuk ke SE terdaftar teman-teman pada jam tadi, karena PayPal sendiri mereka mengkonfirmasi bahwa mereka itu sudah daftar ke PSE ini pada tanggal 29 Juli. Cuma permasalahan di PayPal ini bukan tentang PSE, tapi tentang Bank Indonesia. Karena PayPal ini kan sebagai penyelenggara dompet digital ya, ataupun bank elektronik, itu harus daftar ke Bank Indonesia atau Bank Pusat. Agar apa? Biar ya, saya nggak tahu agar apa. Yang jelas sistemnya terkontrol dan lain sebagainya. Intinya jelas biar bayar pajak aja. Mungkin PayPal nggak bayar pajak, itu mungkin bisa terjadi. Atau biar jelas keuangannya, aliran dananya juga biar jelas. Tapi kan permasalahannya PayPal ini adalah internasional. Jadi apakah PayPal harus mengikuti aturan Bank Indonesia ataukah kita yang mengikuti PayPal ya? Saya juga kurang paham pada di situ. Kecuali kalau PayPal itu memang hanya lingkup Indonesia, mungkin bisa kayak Dana, terus OVO, terus Operasi Indonesia, GoPay, ShopeePay, itu bisa daftar BI atau bisa pakai itu. Tapi kan PayPal enggak. PayPal kan internasional gitu loh. Kalau kita bikin aturan ya harus jelas gitu loh. Ini kan mungkin PayPal-nya juga nggak mau ribet ya. Kalau saya pikir sebagai pengusaha, ngapain gitu loh, di Indonesia mungkin uangnya cuma receh gitu. Jadi ngapain saya harus ke Indonesia? Tadi ini SE-nya belum, surat edarannya itu masih sementara sih untuk PayPal itu. Belum belum sampai
sistem elektroniknya sampai dicabut itu belum, cuma sementara aja, tapi belum sampai ke daftar. Jadi permasalahannya di situ. Permasalahannya adalah sistemnya. Oh, kenapa ini? Apa itu? PSE Kominfo ini udah bermasalah, bikin aturan lagi. Jadi kita memang harus menghujat sistem yang 936 miliar ini yang carut marut aja. Kayak mereka lebih mentingin apa ya, aturan mereka sendiri. Saya nggak bisa akses PSE, tapi PayPal bisa akses. Ini gimana gitu loh. Mereka harus belajar gitu loh, bahwa kita tuh banyak freelance bergantung pada PayPal, terus yang lain game-game lainnya gitu. Terus ada lagi yang bertanya kenapa PayPal diblokir padahal ada slot judi itu tidak diblokir, terus gacor slot judi gak diblokir. Yang jelas-jelas itu merugikan, yang jelas-jelas itu udah dilarang gitu pada negara gitu. Bahkan di Jakarta tuh dulu pada 1976 itu ada judi-judi skala langsung. Itu diberhentikan, ada banyak yang protes gitu. Slot judi online nggak diberhentikan, apa karena mereka bayar pajak atau karena memang belum terdeteksi? Masa sih Kominfo nggak bisa deteksi, PayPal aja bisa diblokir situsnya? Tapi emang benar, kemungkinan bisa. Karena apa? Karena slot judi itu mereka ganti situs gampang. Kominfo itu kesusahan. PayPal kan situsnya cuma satu, paypal.com aja, udah internasional malah diblokir. Ini memang lucu sih. Saya juga bingung juga bagaimana harus menanggapinya gitu loh. Terus ada juga pinjol kan jelas-jelas merugikan rakyat gitu ya, itu juga diblokir gitu loh. Ya kita harus bijak sebagai konsumen gitu loh. Ini Kominfo ini, PSE Kominfo ini di saya juga lemot ya. Yes, gak apa-apa lah, blokir aja lah PSE Kominfo ini. Buang-buang anggaran aja, kinerjanya nggak jelas. Terus saya nggak tahu setelah ada PSE ini apa ya, hidup saya jadi apa, saya juga nggak tahu. Saya rasa adanya PSE ini mengganggu diri saya aja, mengganggu orang-orang lain. Ini udah PSE yang terdaftar ya, ada daftar itu Ragnarok, terus Battle.net. PSE yang diberhentikan sementara ini masih diberhentikan sementara ya teman-teman, belum sampai ke DSE dicabut ya. PayPal masih diberhentikan sementara, jadi PayPal harus mengurusi ke Bank Indonesia, tambah ribet lagi. Setelah itu dioper ke Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia udah selesai baru ngurusin PSE lagi. Udah berapa lama? Seharusnya nggak usah ribet-ribet lah, terlalu banyak aturan gitu loh. Ngapain gitu loh? Mungkin nggak bayar pajak loh, PayPalnya nggak bayar pajak, tapi kan masyarakatnya bayar pajak biar terdeteksi keuangannya. Ya kan itu privasi masing-masing. Kan kita juga ke PayPal itu kirim ke bank, nggak mungkin dong ke PayPal itu langsung keterima uang, itu nggak mungkin. Logikanya dipakai gitu loh, nggak mungkin banget. Ya kita tetap lewat rekening itu kita dapat potongan per bulannya, dan itu udah rekening itu udah bisa masuk ke laporan gitu loh. Uangnya dari mana? Dari luar negeri, dari jual beli, impor, eBay, terus kita beli di eBay kan perlu PayPal, dan PayPal itu kan diblokir Kominfo. Ada sebagian diblokir, sebagian enggak. Mungkin saya ngerasa dikit ya sebentar ya diblokirnya, tapi teman saya lebih lama gitu loh. Terus diperhatikan lagi gitu loh dalam membuat aturan gitu loh. Jangan hanya buang-buang anggaran gitu loh. 936 miliar itu uang semua, nggak ada yang kertas gitu. Presiden Jokowi, Pak Luhut itu cari dana investor itu susahnya minta ampun. Anda main blokir aja. Ya kenyataannya emang bener. Ini memang bener yang harus diterima kita semua, bahwa PayPal itu sudah daftar PSE. Cuma PayPal mengalami pelanggaran di BI, Bank Indonesia. PayPal belum mendaftarkan diri di Bank Indonesia. Itu kabar terbaru. Jadi ya sebenarnya yang salah atau tidaknya saya juga kurang paham salahnya di mana. Yang jelas dengan adanya aturan PSE ini kan membuat kehidupan makin rumit aja gitu loh. Saya yang semula gara-gara Covid itu sempat down ekonominya, terus adanya kayak survei online, terus ada freelance di luar negeri, terus ada PayPal lumayan terbantu. Pemerintah nggak ngasih dana tuh
nggak ngasih dana bantuan sosial ke saya karena memang keluarga saya ya istilahnya tidak terdaftar dan lain sebagainya gitu. Dengan adanya PayPal ya lumayan lah, meskipun hanya 200 atau 300 paling enggak kan tidak merugikan negara gitu loh. Privasi terjaga ya, kalau privasi terjaga, tapi kalau rakyat kelaparan loh buat apa? Kan suatu hal yang mudah dicerna logika kan. Anda privasinya terjaga, Anda datanya tidak tercolong, tapi kalau Anda lapar buat apa? Ya harus dipikir lagi. Emang pemerintah mau bikin apa itu lapangan kerja, misalnya kayak PayPal itu berapa juta udah lapangan kerja yang hilang hari ini, berapa US dollar yang udah hilang hari ini, hitung aja dah. Misal satu orang nggak usah banyak-banyak, 2 dolar saja, 2 dolar 30.000, taruh 100 dolar 3 juta, maaf, 100 dolar itu 1,5 juta, 1000 dolar 15 juta, 10.000 dolar 150 juta. Berapa transaksi yang hilang pada hari ini gara-gara PayPal diblokir oleh Kominfo? Ya seharusnya ditanggung jawab itu, seharusnya loh ya. Tapi ya gimana lagi, kita harus mengikuti aturan. Kalau mereka jelas melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi privasi agar tidak terjadi pencurian dan lain sebagainya. Tapi ya harus dipikir lagi gitu loh, aturan-aturan seperti ini. Ya mungkin mereka gampang gitu loh, mereka kan dapat gaji dari APBN. Kalau APBN yang gak cukup, presiden suruh ngutang. Ya kita ini kan freelance kan perlu uang banyak gitu loh. Ya bukan uang banyak, kita perlu job banyak. Dan mereka luar negeri kalau freelance itu bayaran lewat PayPal pak, atau lewat Amazon pak, atau lewat apalah, nggak mungkin lewat Dana. Mereka nggak punya Dana. Mungkin bisa lewat apa ya, Westler atau apa itu yang transfer, tapi kan jarang gitu loh. PayPal kan lebih gampang lagi. Kalau Westler mungkin ada potongan dan lain sebagainya, lebih gampang PayPal itu dijangkau oleh semua masyarakat pak. Jadi ya, dan untuk Kominfo ini lebih baik blokir aja Kominfo. Saya seriusan, ini nggak ada gunanya gitu loh, bikin hidup rakyat semakin susah aja. Ya mungkin PayPal melanggar, tapi rakyat kita memanfaatkan gitu loh. Kita juga harus gimana gitu loh. Ada banyak yang mungkin harus pakai VPN, ya repot pak, VPN sulit pak. Di PayPal mungkin Anda bisa pakai VPN 1 hari, ya kalau aman gitu loh. PayPal punya keamanan sendiri. Kalau misalnya Anda pakai VPN di aplikasi tersebut, itu bisa masuk malware atau virus ke PayPal tersebut. Akun Anda bisa disuspend pak. Itu bikin ngeri sedap juga gitu loh. Kita pengen bekerja kalau resikonya seminimal mungkin gitu. Ini kalau resikonya udah dilarang BI, terus nggak masuk PSE. Kalau pakai VPN nanti terkena virus dan ke-ban oleh PayPal, resikonya besar banget gitu loh. Emang situ mau ngasih pekerjaan yang sama kayak PayPal? Ya harus dipikir-pikir lagi, bikin aturan itu, terutama elektronik. Emang kita menolak globalisasi. Globalisasi itu berkembang sangat cepat gitu. Pencurian data itu ya sebenarnya di dalam dunia kerja ataupun dalam aplikasi tersebut ya data kita aman sebenarnya. Cuma emang ada beberapa virus, ada beberapa hacker yang bisa ngambil data tersebut, dan itu di luar jangkauan mereka gitu loh. Itu di luar. Dan misalnya PSE ini misalnya bisa menjaga privasi atau data privat kita, emang bisa menjaga 100%, data kita nggak bocor. Kita sering kecurian data loh pak. Peduli Lindungi aja kita kecolongan data, Tokopedia kecolongan data, Wattpad kecolongan data. Kalau berbicara dengan data yang, dan sekarang itu udah mulai banyak orang yang pakai PayPal gitu loh. Dan kalau PayPalnya ini sampai kekeh, ya sudah, saya nggak mau daftar ke BI. Apa solusinya? Gitu loh. Saya kritik bukan berarti saya benci pemerintah, tidak. Saya dukung pemerintah, tapi harus jelas pemerintahnya. Saya dukung keputusan PSE ini, tapi harus jelas gitu loh. Apa solusinya buat kami, para freelance? Apa kita harus main binomo? Binomo jelas diblokir sih.
kita main slot gitu, slot judi gitu. Terus apa kita harus pinjol tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhannya? Kan jelas enggak. Kan sudah berapa orang yang sudah berkecimpung di dunia kayak freelancer gini dibayar oleh PayPal, berapa orang? Udah jutaan. Lapangan kerja yang dijanjikan aja loh 10 juta itu loh, kita ngos-ngosan dalam 8 tahun. Ada nggak lapangan kerja 10 juta itu? Daripada Anda memblokir PayPal ini yang sudah melahirkan banyak lapangan kerja, ya meskipun nggak besar ya, tapi kan ini istilahnya lapangan kerja di PayPal ini kan sudah lumayan ya buat user-usernya. Ya meskipun hanya ambil aja, gak usah 25 juta, 1 juta orang aja dari PayPal ini, negara udah terbantu Pak. Dari 1 juta orang ini tuh bisa menghidupi berapa banyak keluarga gitu loh. Mereka yang berkecimpung di PayPal ini, misalnya saya survei online gitu, saya selalu ngasih ke teman-teman, ini loh caranya survei online, ini loh dapat online. Terus duit itu kan ya dibelanjakan ke sekitar Pak. Duit itu nggak mungkin saya belanjakan apa itu sepatu ya dari Amerika Serikat di eBay, itu nggak mungkin gitu loh. Itu pasti kan biaya cukai. Jadi duit itu setelah saya transfer ke rekening saya, itu saya belanjakan di orang-orang sekitar, kayak beli beras, terus beli baju, dan bajunya itu produk Indonesia. Itu logikanya gitu loh, dipakai gitu loh. Logikanya nggak dipakai sih, cacat logika sih. Biar apa sih bikin aturan kayak gini? Biar biasa dipuji, wow saya dengan dana 930M bisa nih bisa semenang-menang nih, wow saya bisa menutup aplikasi kelas PayPal Anda tutup, itu bikin masalah baru. Solusi yang Anda berikan itu bikin masalah baru. Sebenarnya itu udah nyaman-nyaman aja sih PayPal itu. Tanpa adanya Kominfo pun kita aman-aman aja. Data kita misalnya dibongkar, misalnya data kita dicuri, ya itu udah resiko digitalisasi gitu loh. Dan itu jelas profesionalitasnya karena memang sudah internasional gitu loh. Nggak mungkin mereka tuh mengorbankan profesionalitas, misalnya kecurian menjual data. Hanya Indonesia datanya berapa sih? Ini Indonesia ini gimana sih? Emang data kita laku berapa sih? Siapa sih yang beli data kita? Paling cuma Cina, terus Singapura, yang emang pangsa gitu di situ. Tapi nggak mungkin lah. PS itu kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya melindungi iya. Cuma kalau pengangguran ya jadi permasalahan gitu loh. Ya harusnya dipikir ada. Bikin peraturan itu ya jangan asal jangan asal caplok aja. Terus dipikir ke depannya, Anda enak digaji. Kita yang nggak digaji gimana? Kartu prakerja aja nggak bisa, bantuan sosial aja nggak bisa. Emang susah gitu loh. Ya paling nggak, kalau semisal nggak bisa menghadirkan solusi, paling nggak jangan membuat masalah. Solusi yang Anda buat itu masalah bagi sebagian orang. Banyak sekarang udah beberapa user, hampir 85%, 95% user PayPal itu nggak bisa PayPal. Itu dari PayPal aja, belum dari yang lain-lainnya, Amazon, terus dari games store atau apa itu belum dari situ. Ya harus diperhitungkan bener-bener, bikin aturan itu jangan asal jeplak aja. Uang yang keluar untuk bikin PS itu berapa gitu loh, 936M, yakin itu bikin peraturan kayak gini. Daripada 936M bikin PSE, yang mungkin ini shock aja, mungkin saya shock aja dengan peraturan kayak gini. Saya pikir mungkin kalau dari pemerintah mungkin PayPal banyak masalah, tapi kan ya PayPal juga memberikan banyak solusi buat rakyat Indonesia, nggak hanya tentang masalah aja. Kalau Anda melihatnya tentang masalah, ya PayPal sedikit banget. Ya mungkin hanya izin DBI, dan mungkin mereka ngapain izin ke Bank Indonesia gitu loh. Mereka tanpa adanya Bank Indonesia, mereka bisa beroperasi Pak. Kita nggak bisa. Kalau misalnya kritik harus dengan solusi, dengan apakah Anda peraturan itu solusinya udah ada, kan sama seperti itu. Kalau saya mengkritik seperti ini, emang itu kejadian. Kalau misalnya saya kasih solusi, ya udah, lepasin aja PSE-nya, PayPal PSE yang lain sebagainya.
meskipun mereka misalnya dikasih SP, meskipun mereka situsnya diblokir dan harus daftar ke BI, kalau mereka nggak mau, yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi. Kalau mereka nggak mau, ya sudah. Kalau misalnya kita diblokir di Indonesia, ya sudah, kita nggak usah daftar, BI, kita sudah, biar aja PayPal diblokir di Indonesia. Misalnya mereka berpikir seperti itu, maunya cuma berapa juta orang gitu loh. Kita bisa mencaplok di Uni Eropa, di luar Indonesia kita juga bisa mencaplok kok. Kita operasi kita internasional, kok nggak di Indonesia aja? Di Indonesia cuma berapa juta orang gitu loh. Dari 250 juta mungkin cuma 10% nggak sampai, 5% nggak sampai yang pakai PayPal. Itu nggak ada pengaruhnya pada income kita gitu. Mungkin PayPal berpikir kayak gitu. Gimana? Sampai di sini paham? Bagaimana kalau mereka berpikir kayak gitu? Mereka nggak nih, kita kalau mereka berpikir kita nggak butuh kok apa negara yang misalnya nggak nerima kita, gimana? Terus semisal kita ambil aja SpaceX ataupun Kose Ngalio Kose toh udah main Kose ngekel. Semisal apa itu, semisal PayPal-nya itu gimana, misalnya PayPal-nya nggak mau, itu ya harus dipikirkan solusinya bos, nggak asal bikin peraturan aja. Sini udah banyak berapa juta orang yang bergantung pada PayPal. Itu udah gara-gara COVID kita terpukul, setelah ada solusi tentang PayPal kita dipukul lagi dengan PSE nya kita udah terpenuhi, dipukul lagi dengan aturan BI. Saya nggak tahu apakah PayPal ini bakal dibuka apa enggak. Di akhir video saya belum tahu PayPal ini dibuka kapan. Thanks Kominfo, #blokir Kominfo.